أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segenap nikmat-Nya kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan yang sempurna, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya. Maka nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini wajib kita syukuri supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat itu. Ya. Karena konsekuensi dari orang yang tidak mensyukuri pemberian Allah, orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan dicabut. Ya, nikmat itu akan diambil kembali jika tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat An-Nahl ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan permisalan terhadap suatu negeri, ya, yang mereka ini aman, tentram, datang rezeki mereka dari segala macam tempat, ya, dari laut, dari gunung, dari daratan, ya, mereka punya berbagai macam penghasilan, ya, negeri yang sangat aman, negeri yang sangat tentram, dan rezekinya tidak terputus. Lalu apa yang terjadi? Allah mengatakan fakafarat li'an'umillah. Lalu mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kepada mereka harta yang datang dari segala arah, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada mereka kesehatan yang setiap hari mereka rasakan, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Dan apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Fa'adaqahullahu libasal ju'. Maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada mereka pakaian kelaparan. Akhirnya mereka yang tadi rezekinya lapang, rezekinya luas, maka ketika mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka mereka pun ditimpa kelaparan di negeri tersebut. Wal khauf, kemudian begitu juga Allah timpakan kepada mereka rasa takut. Maka dari sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan nikmat ini masih terus ada pada diri kita, nikmat ini masih tetap ada, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebelum hilang. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas kesehatan, maka pergunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas waktu luang, maka pergunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak sedekah kalau yang diberikan kemampuan rezeki dan lain sebagainya, sebelum semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini hilang pada diri kita. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Tauhid
Ya, pembahasan kita sebelumnya adalah bab tentang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya meminta pertolongan kepada selain Allah termasuk di antara hal yang sangat buruk dan termasuk di antara dosa besar karena melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan menyebutkan bab lanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 191, kemudian juga 192. Jadi 2 ayat. Kemudian nanti datang lagi ayat yang ketiga. Ya, berarti pembahasan tentang bab ini 3 ayat, 191 surat Al-A'raf, 192 dan 193. Dari pembahasan ayat 191 dan 192. Kemudian 193. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-192-nya Allah mengatakan, wala yastati'una lahum nasra, dan yang mereka minta itu pun tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini terhadap perbuatan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang memang mereka meminta kepada berhala-berhala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 193-nya, walladzina tad'un, ya walladzina tad'una min dunihi ma yamliku min kitmir. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang kalian minta dan yang kalian doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan walaupun sekecil apapun. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan dengan kata kitmir. Nanti kita akan bahas apa itu makna daripada kitmir. Baik. Nah, bab ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum meminta pertolongan kepada selain Allah, maka pada bab ini kita akan membahas tentang 3 dalil yang menguatkan tentang bahwasanya bahayanya meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi 3 dalil yang tadi kita baca. Oleh karenanya, ya, penulis di sini membawakan 3 ayat sebagai dalil bahwasanya bahayanya meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua adalah surat Al-A'raf ayat 191 dan 192 yang tadi kita sebutkan. Nanti Bapak Ibu bisa membuka dan mencatatnya sebagai dalil penguat bahwasanya ini adalah dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bahayanya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata penulis, fayubayyinullahu azza wa jalla hadhihi al-asnam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bentuk-bentuk berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Wa annaha la tasluhu an takuna ma'budatan min arba'ati wujuh. Bahwasanya patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, atau apapun benda mati yang mereka sembah pada saat itu, tidak pantas disebut dengan Tuhan
dari 4 bentuk. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menganggap bahwasanya patung yang mereka sembah, batu yang mereka minta, pohon yang mereka datangi untuk mereka minta, tidak pantas disebut Tuhan seperti yang mereka sebut, karena mereka tidak memiliki 4 hal. Yang pertama, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annaha la takhluq wa man la yakhluq la yastahiqu ayyubad. Kata Syekh, bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu bukanlah yang menciptakan, dan yang menciptakan tidak pantas untuk disembah. Ya, jadi patung-patung yang mereka sembah pada saat itu dan makhluk apapun yang mereka sembah, baik itu dari bebatuan, pepohonan, ini diantara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka menyembah patung dan menganggap ini adalah Tuhan mereka. Sedangkan Allah membantah bahwasanya yang tidak menciptakan tidak pantas untuk disembah karena tidak disebut Tuhan, dan mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya mereka adalah orang yang menyembah makhluk. Ya, berarti patung-patung yang mereka sembah tidak menciptakan, maka tidak pantas untuk disebut Tuhan seperti yang mereka sebutkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, annahum makhluk minal adam. Bahwasanya patung-patung yang mereka sembah itu adalah makhluk yang tadinya tidak ada. Fahum muftaqiruna ila ghairihim. Dan patung-patung yang mereka bikin itu mereka butuh terhadap manusia untuk membuatnya. Ya. Berarti bagaimana bisa Tuhan itu dari tidak ada menjadi ada? Maka ini bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, maka tidak pantas disebut dengan Tuhan seperti yang mereka sebutkan. Kemudian alasan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, annahum la yastati'u nasrad da'ina lahum. Bahwasanya apa yang mereka minta kepada selain Allah itu dari patung, pohon, apa yang mereka minta tidak mampu menolong apa yang orang lain minta kepada mereka. Kalau ada yang minta kepada pohon, ada yang minta kepada batu dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak mampu memberikan pertolongan apapun, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Kita pernah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau menghancurkan seluruh patung milik orang-orang di negeri Babilonia pada saat itu. Beliau menghancurkan semua patung yang ada, kemudian menyisakan satu patung. Setelah dihancurkan semua patung itu, kemudian disisakan satu patung yang paling besar. Datanglah orang-orang di negeri tersebut, lalu melihat semua patungnya sudah habis. Kata mereka, ini siapa nih yang menghancurkan patung-patung atau Tuhan-Tuhan kami? Lalu ada orang yang mengatakan ini yang hancurkan Ibrahim. Didatangkanlah Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan patung-patung kami? Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Jangan tanya saya, tanya aja sama patung yang masih ada. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kamu ini gila wahai Ibrahim, bagaimana bisa kami menanyakan kepada patung yang gak bisa bicara? Nah, akhirnya bantahan Nabi Ibrahim terjawab oleh mereka sendiri. Bagaimana juga kalian menyembah yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Akhirnya mereka terdiam, sampai akhirnya mungkin karena ego mereka sangat tinggi, Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mampu memberikan manfaat apapun. Tidak mampu memberikan pertolongan apapun, bahkan untuk dirinya sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Ya. Karena keterbatasan, mereka ini adalah makhluk. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi adalah la yastati'u nasrahum. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan, baik itu kepada diri mereka sendiri ataupun kepada orang lain. Ya. Kemudian ya, alasan yang keempat itu adalah annahum la yastati'u nasra anfusihim. Ya, alasan yang keempat, mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Kalau tadi alasan yang ketiga, tidak mampu menolong orang lain.
Kemudian yang keempat, tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini sebagai bantahan untuk manusia berpikir. Dan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang dimana memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ayat tersebut sebagai dalil, bukan hanya sebagai bantahan, tapi untuk kita bisa berpikir. Bahwasanya yang pertama tadi, faedah dari ayat tersebut bahwasanya patung-patung itu bukan mereka yang menciptakan, maka enggak pantas disebut dengan Tuhan seperti yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, bukan hanya patung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata bentuknya umum, segala bentuk. Mau itu patung, mau itu pohon, apalagi benda-benda yang disembah dan lain sebagainya. Ada sebagian kelompok yang menyembah matahari, ada sebagian kelompok yang menyembah api. Maka hakikatnya mereka ini adalah bukan bukan Tuhan seperti yang mereka sangkakan. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan supaya manusia itu bisa berpikir bahwasanya Allah yang menciptakan dan mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diciptakan tidak pantas untuk disembah. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam ayat 191. Ya. Ayat ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah terhadap sesuatu yang tidak menciptakan, akan tetapi pada hakikatnya mereka itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pantas dimintakan pertolongan, yang pantas dimintakan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melalui perantara apapun. Ya, karena perantara inilah nanti yang bisa mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga sebagai dalil kita bahwasanya tidak boleh meminta kepada selain Allah adalah surat Fatir ayat ke-13. Ya. Surat Fatir ayat ke-13. Nanti Bapak Ibu bisa buka ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian minta, apa yang kalian doakan kepada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki manfaat walaupun sekecil apapun. Nah, qitmir di sini diterjemahkan oleh para ulama bahwasanya dia itu adalah bagian terkecil dari pohon kurma. Ada di bagian pohon kurma itu kayak sehelai daun yang kalau kita kupas itu kecil sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ketika seseorang meminta dan berdoa kepada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki manfaat walaupun sekecil apapun itu. Enggak ada manfaatnya. Dan di sini Allah memilih bahasa ini qitmir itu kata para ulama. Jadi kalau ada pohon kurma itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kita belah misalnya, kita tarik sedikit, yang bagian kecil dari itu, itulah qitmir. Menunjukkan bahwasanya tidak memiliki manfaat apapun, tidak mampu menolak kemudaratan, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan karena tidak punya daya, tidak punya kemampuan. Dan Allah menjelaskan tentang hal ini supaya orang-orang yang masih meminta kepada selain Allah, orang-orang yang masih meminta kepada berhala-berhala, mereka mau berpikir. Makanya Nabi menyampaikan kepada mereka, apa yang kalian minta, apa yang kalian sembah kepada selain Allah, itu tidak memiliki kemampuan walaupun sekecil apapun. Ya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak mendatangkan manfaat apapun. Makanya di sini kita akan membahas apa yang disebutkan oleh para ulama, lanjutan dari ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum", kalau seandainya kalian doa minta kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Masih lanjutan dari ayat tadi, tidak mampu mendengarkan apa yang kalian doa. Ya, tidak mampu mendengarkan apa yang kalian doa.
Dan ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai dalil bahwasanya ketika meminta kepada orang ya yang sudah meninggal pun kata para ulama maka tidak mampu mendengarkan doa yang kita panjatkan. In tad'uhum, bahwasanya apa yang kalian doakan la yasma'u du'aakum, tidak bisa mendengarkan doa yang kalian panjatkan. Sama sekali tidak mampu mendengarkan doa yang kalian panjatkan. Lalu Allah mengatakan walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya pun mereka mendengar nih, kalau seandainya pun mereka mampu untuk mendengar doa, mastajabu lakum, tidak bisa menjawab dan mengijabah doa-doa kalian. Subhanallah. Di ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa yang dipanjatkan selain Allah. Kalau kalian doa kepada mereka, minta kepada mereka, ini tidak mampu mendengarkan doa kalian. Lalu Allah mengatakan lagi, walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun seandainya mereka mendengar nih, kita doa misalnya kepada orang-orang yang sudah ada di kuburan atau terhadap pohon atau terhadap batu dan lain sebagainya, maka tidak mampu mengijabah daripada doa-doa tersebut. Lalu Allah mengatakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan mengingkari terhadap kesyirikan yang kalian lakukan. Maka di sini kata para ulama, nanti akan dikumpulkan di hari kiamat fayakfuruna bisyirkihim, ya. Apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari batu, mereka yang menyembah terhadap orang yang meninggal, mereka menyembah terhadap pepohonan, akan dikumpulkan semua pada hari kiamat. Dikumpulkan di padang mahsyar, kata para ulama, maka akan dibuat bisa berbicara. Apa yang disembah tadi akan bisa dibuat untuk berbicara, ya, seperti pohon, batu dan lain sebagainya yang disembah, dibuatlah seperti bisa berbicara. Lalu nanti ketika mereka bisa berbicara, mereka akan mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah meminta mereka untuk menyembah saya. Ya Allah, saya tidak pernah meminta mereka untuk berdoa atau meminta kepada saya untuk menyembah dan lain sebagainya. Tidak pernah saya meminta seperti itu, ya Allah. Jadi akan dikumpulkan bersamaan. Jadi di hari kiamat akan dikumpulkan orang yang beribadah di kuburannya meminta kepada orang yang ada di kuburan, atau orang yang datang ke pohon, atau orang yang datang ke dukun, atau orang yang datang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam satu tempat di hari kiamat itu. Setelah nanti dikumpulkan di satu tempat pada hari kiamat, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat bisa berbicara terhadap patung-patung yang mereka sembah, pohon-pohon yang mereka sembah, dibuatlah mereka bisa berbicara. Sehingga nanti yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan menolak, ya, mengatakan seperti ini. Ya Allah, ini saya enggak pernah minta mereka untuk beribadah kepada saya. Ya Allah, ini saya enggak pernah minta mereka untuk berdoa kepada saya. Mereka akan menolak daripada apa yang mereka lakukan, ya. Sehingga ketika mereka ditunjukkanlah, ya, hal-hal yang tadi ditolak, fayahtamilu an yashmalahu dhahirul ayat. Maka ketika memberikan persaksian, ini pohon-pohon yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah diberikan persaksian, maka dari sinilah nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang masih meminta kepada selain Allah. Sedangkan kita semua termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk langsung meminta kepada Allah, meminta langsung kepada Sang Pencipta kita. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta langsung kepada Nabi alaihi salam, ini juga di antara hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat langsung. Kita akan kisahkan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa fi sahih an Anas, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhuma,
syujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka ketika perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi kapan Bapak Ibu? Ada yang tahu perang Uhud ini perang apa? Ya. Perang Uhud terjadi kapan? Terjadi tahun 3 apa? 3 Hijriah. Ya, perang Uhud ini terjadi karena kekalahan kaum musyrikin di perang Badar waktu itu. Yang pertama terjadi dulu perang Badar. Perang Badar 300 melawan 1000. Menanglah kaum muslimin melawan pasukan kafir Quraisy pada saat itu. Karena kekalahan di perang Badar, ini orang-orang kafir Quraisy ini sangat dendam sekali. Pokoknya kita harus balas nih kekalahan kita. Akhirnya mereka mengumpulkan pasukan yang lebih besar. Datanglah mereka untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Nah, setelah perang itu berkecamuk, awalnya kaum muslimin menang. Ya, dengan strategi khusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan sebagian pasukan pemanah itu di atas bukit Uhud namanya. Dan Nabi wasiatkan khusus, jangan pernah kalian turun. Apapun yang terjadi, kalian melihat kami menang, jangan turun. Kami kalah pun jangan turun. Tetap di posisi kalian. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Melihat kemenangan yang sudah di depan mata, ini silau dengan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka anggap ini sudah kalah. Akhirnya sebagian pasukan yang ditempatkan di atas bukit Uhud itu turun ke bawah, kemudian mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan. Ternyata apa? Sebagian orang-orang kafir Quraisy yang melihat ini pasukan kaum muslimin sudah nggak ada nih. Ayo kita serang balik. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan berkuda mengitari bukit pemanah tersebut, kemudian datang menyerang dari belakang. Pasukan yang tadi sudah lari jalan kaki datang dari depan. Kaum muslimin diserang dari depan belakang, sehingga apa yang terjadi? Terkepung. Paman Nabi meninggal, kemudian para sahabat sebanyak 70 orang meninggal di situ. Ya, 70 orang sahabat meninggal di perang Uhud. Dan apa yang terjadi dengan Nabi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai terluka pipinya dan mahkota yang beliau pakai masuk sampai ke gigi gerahamnya beliau. Dan keluar darah yang sangat banyak. Karena itu kesalahan sedikit yang terjadi di perang Uhud itu membuat mereka kalah. Padahal cuma satu kemaksiatan. Ya, padahal cuma satu kesalahan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kesalahan yang sangat banyak lalu meminta pertolongan kepada Allah? Maka ini sungguh susah. Orang yang punya satu kesalahan saja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian. Nah, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Ya, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam terluka yang cukup parah sampai masuk mahkota yang beliau pakai ini masuk sampai ke gigi gerahamnya karena dipukul dengan pedang, ya, kemudian masuk dan menancap di gigi gerahamnya beliau. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyuhum. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana bisa beruntung orang-orang yang membuat terluka Nabi mereka. Ya, Nabi ingin memberikan laknat terhadap orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Bagaimana bisa beruntung orang-orang yang membuat Nabi mereka terluka. Perkataan Nabi ini langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai bantahan terhadap ucapan Nabi. Ya. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyuhum, ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara manusiawi pada saat itu. Karena kenapa? Karena beliau sangat terluka, kemudian sangat terpojok, dikepung. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikepung dari segala arah. Ada beberapa sahabat, sekitar 9 sahabat itu yang mengelilingi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mencoba menghalang-halangi orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyerang Nabi. Setiap kali mereka halangi, satu orang tumbang.
dua orang tumbang, sampai tinggal satu atau dua orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu adalah Tolha bin Ubaidillah pada saat itu. Ya, sampai beliau menahan itu dengan berbagai macam kekuatan. Kadang beliau tahan dengan tangannya, itu pedang-pedang yang datang. Sampai dalam suatu riwayat nih Tolha, sebanyak 30 sabetan pedang itu mendarat di tubuhnya. Bahkan sampai jari-jarinya terputus. Dan beliau masih hidup. Ya, karena saking luar biasanya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Lalu Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyuhum. Bagaimana bisa beruntung orang-orang yang mencelakakan nabi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya dalam surat Ali Imran ayat 127. Ya, jadi surat Ali Imran ayat 127 ini sebagai bentuk ungkapan ungkapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan perkataan Nabi. Maka Allah mengatakan, laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki kehendak sedikit pun. Ya, maksudnya kehendak di sini adalah yang disebutkan oleh para ulama, kehendak untuk menghukum orang lain. Kehendak untuk memberikan perkara kepada orang lain, menentukan perkara orang itu engkau enggak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa laka minal amri syai'un. Jadi tidak ada perkara yang bisa engkau lakukan. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang pamannya yang meninggal. Ya, mungkin sudah kita jelaskan hadis tersebut. Tak kala paman beliau meninggal, Abu Thalib, datang Nabi Shallallahu alaihi wasallam di samping beliau, kemudian di samping yang lainnya itu ada dua orang, yaitu Abu Jahal dan satu orang temannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah ahajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Nanti aku akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jadi beliau ingin pamannya ini mengatakan la ilaha illallah biar nanti aku menjadi saksi bahwasanya engkau sudah masuk Islam. Tapi tak kunjung untuk apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Diulangi lagi oleh Nabi. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Sudah hampir mau mengucapkan la ilaha illallah, dibisikkan lagi oleh dua temannya tadi. Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Enggak jadi lagi dia mengatakan la ilaha illallah. Sampai akhirnya beliau paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai tanda beliau masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyesal dan mengatakan, la astaghfirun, ya, bahwasanya aku akan benar-benar memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Ya, jadi beliau sambil sedih dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya benar-benar akan memintakan ampunan untuk pamanku ini supaya engkau bisa mengampuninya. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau kehendaki. Ya, bahwasanya dari dua ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memang manusia terbaik, manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyempurnakan risalah ini. Tapi untuk memberikan petunjuk, memberikan kemampuan dalam rangka untuk memberikan manfaat dan kemudaratan kepada orang lain, beliau tidak memiliki itu. Tidak bisa memberikan manfaat hatta kepada paman beliau sendiri, tidak bisa memberikan manfaat apalagi kepada kita sebagai umatnya. Maka misalnya kalau ada orang-orang yang meminta rahmat atau meminta syafaat dan lain sebagainya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memintanya? Ya Allah, berikanlah kami syafaat nabimu. Jadi kita meminta kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh bagi kita untuk meminta syafaat langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat kursi yang sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u indahu illa
biidni. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, mau itu malaikat, ya, kemudian para rasul atau apapun yang makhluk-makhluknya tidak bisa memberikan syafaat secara langsung kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya ini adalah perkara yang sangat besar, nanti akan kita dapatkan di hari kiamat. Ya, di saat orang-orang yang butuh dengan syafaat tidak mendapatkan syafaat, maka mereka nanti akan mendapatkan syafaatul uzma namanya. Syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya. Maka bagaimana cara kita meminta kepada Allah? Maka tidak meminta langsung kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, tapi meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabi-Mu. Ini cara permintaan yang benar. Tapi kalau orang yang meminta, wahai Nabi-Mu berikan syafaat, ya makinnya adalah permintaan yang salah, bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadis yang berikutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raka'atil akhirah minal fajr." Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, setelah ruku di salat subuh, yaitu di rakaat yang terakhir, beliau membacakan doa seperti ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, berikanlah laknatmu kepada fulan dan fulan. Ya, jadi kalau doanya Nabi ini kan mustajab ya. Doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berdoa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah, setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Ya, di ayat yang tadi kita baca, maka Allah menurunkan ayat, wahai Muhammad, engkau tidak memiliki perkara yang bisa melaknat siapapun. Ya. Dan Allah mengatakan engkau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan apapun itu kepada manusia, baik itu berupa rahmat, baik itu berupa laknat dan lain sebagainya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agama ini kepada manusia. Adapun urusan rahmat, siksaan, hidayah dan lain sebagainya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun tentang itu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwasanya tidaklah boleh bagi seorang pun untuk meminta langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah. Pada saat itu Nabi berdoa kepada Safwan bin Umayyah. Ini gembongnya orang Quraisy pada saat itu, karena keterlaluan sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Ya Allah, laknatlah beliau, laknatlah Safwan bin Umayyah, laknatlah Safwan bin Umayyah." Kita tahu kalau gembong yang orang-orang kafir Quraisy ini berbuat jahatnya kepada para sahabat itu sangat luar biasa kan ya. Bahkan beliau ini, si Safwan bin Umayyah, orang yang sangat menyiksa kaum muslimin. Karena saking disiksanya, ada yang sampai nggak sadar, ada yang ditombakkan dari belakangnya sampai tembus ke mulutnya. Siksaan yang sangat berat yang didapati oleh orang-orang Muslim pada saat itu. Ketika awal-awal masuk Islam, bahkan ketika Nabi sedang beribadah nih di Masjidil Haram, ada yang datang dengan perut unta yang sudah dikeluarkan dari perutnya, yang sudah dikeluarkan, kemudian diletakkan di atas kepalanya Nabi. Baunya luar biasa. Ya, ketika beliau lagi sholat, gangguannya sangat besar. Ya, ada yang sampai ketika disiksa itu pingsannya berkali-kali, nggak sadarkan diri, karena saking besarnya siksaan itu. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan khusus untuk mereka yang berbuat jahat tersebut. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, laknatlah kepada dia, laknatlah kepada dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk itu.
Ya. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun. Maka dari sini jemaah yang dimuliakan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa meminta langsung kepada Allah. Dan di sini Allah membatasi, kepada Nabi saja kita tidak diperintahkan untuk meminta langsung. Kalau kita ingin sesuatu apa dari Nabi, maka minta kepada Allah seperti yang tadi kita sebutkan. Kita ingin apa dari Nabi? Ingin rahmatnya, atau ingin syafaatnya, atau ingin apapun itu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi-Mu. Jadi tidak meminta, wahai Nabi, nanti kumpulkanlah kami denganmu di hari kiamat. Nah, ini namanya meminta langsung kepada Rasulullah. Maka yang harus kita lakukan adalah meminta langsung kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti boleh atau tidak selain daripada Rasulullah? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meminta langsung kepada Dia, apalagi hanya sekedar umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang misalnya kita anggap sebagai kesolehannya ketika sudah meninggal lalu kita minta, maka ini pun tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena yang pertama tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tidak memiliki kemampuan dalam memberikan manfaat dan kemudaratan. Dan juga justru ini adalah awal daripada pintu kesyirikan itu terjadi. Seperti yang telah kita kisahkan sebelumnya. Awal daripada kesyirikan kaumnya Nabi Nuh itu apa, Bapak Ibu? Ada 5 orang soleh yang meninggal. Dibuatkanlah masing-masing patung itu untuk mengenang lah tadinya. Ini si fulan, dibuatlah 5 patung itu untuk mengenang kesolehannya, bahwasannya dia ini berjasa di kehidupan kita. Dibuatlah patung pertama, patung kedua, patung ketiga, sampai 5 patung mereka buat. Dasarnya untuk mengenang, supaya ini bisa melihat dan dikenang jasanya. Akhirnya datanglah kaum-kaum yang setelahnya itu yang tidak mengerti tujuan patung ini dibangun itu apa. Akhirnya datang mereka menyembah, meminta kepada Allah melalui perantara wasilah patung. Setelah itu datang lagi kaum yang setelahnya, bukan lagi meminta kepada Allah tapi justru meminta kepada patung tersebut. Jadi wasilah untuk menuju kesyirikan itu dilarang oleh agama supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikannya. Maka dalam hadis-hadis atau dalil-dalil yang tadi kita sebutkan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hendaklah kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada makhluknya, karena tadi sebab yang disebutkan. Makhluk tidak memiliki kemampuan menciptakan. Makhluk tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Makhluk tidak mampu menolong orang lain, bahkan mereka itu adalah yang sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang paling mulia namanya malaikat. Ya, yang lebih mulia daripada manusia, yang lebih taat daripada manusia, yang tidak pernah melakukan keburukan sedikit pun. Nah, pertanyaannya, boleh apa tidak kita minta kepada malaikat yang makhluk yang lebih mulia, bahkan dekat di sisi Allah? Ya, yang paling dekat di sisi Allah ya malaikat. Nah, boleh apa tidak kita meminta kepada para malaikat? Tidak boleh. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Jadi kalau mau berbicara dekatnya, ya nggak ada dekatnya kita dengan Allah. Ya, dekatnya kita dengan Allah mungkin ada perantara kita berbuat maksiat dan lain sebagainya. Adapun malaikat ini adalah makhluk yang paling dekat kedudukannya dengan Allah. Dan karena kedekatannya itu pun, ya, karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada para malaikat pun, Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan. Karena masalah kesyirikan ini jemaah yang dimuliakan Allah, memang Allah batasi, nggak boleh makhluk itu minta kepada sesama makhluk. Ya, hatta dalam urusan berdoa tidak boleh meminta kepada makhluknya, bahkan kepada malaikat yang paling dekat sekalipun. Karena Allah tidak ingin ada makhluk yang meminta kepada makhluknya, sedangkan makhluk ini diciptakan oleh Allah. Ya, bahkan sekecil itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak ingin. Makanya sampai Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Allah balas, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang melakukan kesyirikan itu. Sekecil apapun kesyirikannya, Allah tidak akan mengampuninya. Karena kenapa? Dia sudah melanggar
apa yang Allah perintahkan, yang harusnya Allah perintahkan kepada dia untuk dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, justru dia minta kepada makhluk. Makanya Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Sedangkan dosa yang lain Allah hapus. Allah akan menghapus dosa perzinahan, membunuh dan lain sebagainya. Allah akan mengampuni dosa itu. Tapi untuk kesyirikan kata Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah urusan dia langsung dengan Allah. Adapun dosa-dosa yang lain ini urusan dia dengan makhluk. Kalau dia bertobat kepada Allah, itu Allah akan mengampuninya. Tapi khusus dosa kesyirikan ini adalah dosa yang sangat besar. Makanya perlu kita menghindarinya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar tersebut. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, untuk dalil yang berikutnya insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Iya. Ada satu hal yang saya kurang paham dengan kematian seseorang. Bila mungkin sholat dan sholat disampaikan kepada si mayat itu dengan apa orang ini dalam. Iya. Ini tujuan orang ini meminta kepada Allah supaya menyatakan kepada Allah bahwa ini baik. Ini buktinya di mana? Secara ininya apa? Disampaikan bahwa manusia itu tidak bisa menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Iya. Kecuali melalui Ini buktinya di mana? Iya, baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang itu. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hendaklah persaksikan bahwasannya orang tersebut baik. Ya, maksudnya apa? Ketika dia mempersaksikan bahwasannya orang tersebut baik, nanti mereka akan ada seperti pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dipersaksikan oleh manusia. Tidak ada yang dia zolimi, tidak ada yang dia sakiti. Ya, tapi ini benar-benar harus persaksian yang benar. Maksudnya kita tahu bahwasanya benar-benar dia ini baik. Ya. Kita tahu bahwasanya benar-benar dia ini adalah orang yang taat beribadah, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin baca Quran, benar-benar diberikan persaksian itu. Nah, adapun kalau orang yang dipersaksikan misalnya ya sengaja dipersaksikan baik, maka ini tidak bermanfaat bagi dia karena tergantung amalan yang dia kerjakan. Nah, maksudnya diberikan persaksian baik itu, maka dengan persaksian ini nanti dia akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melakukan kebaikan. Akan ada pertolongan nanti yang datang karena dengan persaksian yang baik tersebut. Maka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu diberikan persaksian yang baik akan ada pertolongan di akhirat. Nah, dengan persaksian yang dipersaksikan manusia ini akan membantu. Akan tetapi bukan berarti dengan persaksian tersebut orang tersebut otomatis akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan bantuan, tapi tergantung amalannya. Persaksian itu hanya membantu. Sama seperti halnya ketika kita misalnya sedang dihukum, ya, didatangkanlah kita di depan hakim dan lain sebagainya. Kalau ada persaksian baik itu nanti akan membantu, ya, akan membantu meringankan hukumannya. Nah, maka ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka meninggal dunia, lalu disaksikan fashhadu ala al-mayyit misalnya al-khair, maka persaksikanlah kepada mayit itu bahwasanya dia melakukan kebaikan. Maka nanti orang-orang yang hadir yang mengatakan kami bersaksi bahwasanya dia orang baik. Nah, dengan persaksian ini akan membantu dia nanti di akhirat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar dia ini adalah orang baik. Ya, karena semua tergantung dan kembali kepada amalannya masing-masing. Nah, jadi bukan berarti dengan persaksian itu otomatis langsung mendapatkan syafaat, otomatis langsung dapat pengampunan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sifatnya untuk membantu si mayit. Nah, yang diperintahkan supaya si mayit ini mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah, kita doakan dia. Doakan kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu Nabi mengatakan, ketika Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita menguburkan nih, ada yang meninggal, entah itu saudara kita nanti, anak kita dan lain sebagainya, kita mengantarkan mereka sampai ke kuburan. Mayit itu akan mendengar suara sendal-sendal dari keluarganya yang melangkah sudah menjauh dari si mayit. Nah, lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampunan untuk saudara kalian tersebut. Fa innahul ana yus'al. Karena pada saat itu keluarganya sudah mulai ditinggalkan, mereka menjauh dan suara sendal-sendal itu mereka terdengar nanti oleh si mayit yang ada dalam kuburan. Maka setelah semua keluarganya pergi, disitulah nanti malaikat itu akan datang, menanyakan kepada dia, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya apa agamamu, akan ditanyakan kepada dia. Kalau dia tidak mampu menjawab, maka disitulah nanti siksaan yang akan dia dapatkan. Makanya kata Nabi, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang ini sedang ditanya, mintakan ampunan kepada Allah. Nah, dengan ampunan yang kita mintakan kepada Allah, ini akan meringankan nanti siksaan dia di dalam kuburannya. Ini yang lebih bermanfaat. Nah, jadi doa yang dimintakan oleh keluarganya. Jadi menjawab pertanyaan kuburan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan seperti kita menjawab soal guru ya. Kalau guru bertanya misalnya, siapa Tuhanmu? Allah, kita mudah kan menjawabnya karena kita ngafal. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Nabi Muhammad sallallahu. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjawab pertanyaan guru itu sangat mudah. Tapi nanti di sana mulut itu akan diikat. Ya. Apa namanya? Tidak bisa memberikan persaksian. Yang bisa memberikan persaksian itu adalah apa yang berdasarkan yang dia lakukan. Ya. Nah, contoh, kalau kita ingin bisa menjawab pertanyaan para malaikat, lihat dulu amalan kita di dunia. Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah, tapi enggak sholat. Bagaimana dia bisa menjawab, sedangkan dia saja tidak mengenal Allah? Siapa nabimu? Muhammad. Lihat, apakah dia mengamalkan sunnah? Sunnah Nabi saja dia tinggalkan, bagaimana nanti dia bisa jawab itu? Apa agamamu? Islam. Kamu ibadah enggak? Islam. Ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau dia enggak ibadah saja, bagaimana dia bisa mengenal Islam dengan sempurna? Maka lihat, kalau dia ingin menjawab pertanyaan para malaikat, jujurlah dalam beragama. Kenalilah Allah dengan baik, kenalilah Nabi SAW dengan baik, amalkan ajaran Islam ini dengan baik, maka nanti akan membantu dia akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, karena pertanyaan malaikat di kuburan ini sangat berat ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tidak bisa menjawab itu langsung dihukum. Maka Nabi pernah menyampaikan hukumannya itu kalau tidak bisa menjawab itu dipukul dengan apa? Palu yang sangat besar. Dan dia nanti akan tenggelam sepanjang 70 hasta, gak tahu itu sebanyak apa itu. Ya, dia akan ditenggelamkan ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Tidak bisa menjawab, seperti itu lagi dipukul oleh para malaikat. Jadi benar-benar akan diberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi hukuman yang sangat berat atas apa yang mereka lalaikan di dunia. Nah, maka selama masih ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, selama masih ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yuk kita mengenal Allah dengan baik. Apa jangan-jangan kita belum mengenal Allah dengan baik? Ya, supaya nanti kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jangan-jangan kita cuma tahu namanya aja, Allah. Allah itu siapa? Ya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta dan kita wajib berdoa kepada Allah. Itu tujuannya. Karena kenapa? Kalau ditanya misalnya seperti ini. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi dia masih minta kepada pohon. Maka dia belum mengenal Allah tuh. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini diucapkan tiap hari, tapi dia masih meminta kepada penguasa laut. Berarti dia belum mengenal Allah. Maka dari sini bisa kita lihat mana orang yang mengenal Allah dengan baik dan tidak. Nah, kemudian kalau ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad.
Ya, tapi dia tidak pernah mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya. Maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebelum nanti kita benar-benar dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Tapi insya Allah cukup ya. Atau ada lagi? Nah, insya Allah cukup dan kita akan melanjutkan di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mengenal Allah dengan baik, untuk senantiasa kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.